Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya, baik kan? Baik. Nah, sekarang satu kelas ini lengkap apa? Ada yang Lengkap. Terus udah siap untuk belajar? Siap. Nah, sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, anak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Tahu nggak Ibu mau ngasih materi apa pada pertemuan kali ini? Sistem peredaran darah sama lainnya apa? Sistem sirkulasi. Betul, sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi ini membawa darah menuju ke sel dan jaringan, lalu menyalurkannya menjadi nitrogen atau misalkan untuk kebutuhan darah kita itu. Nah, dalam sistem sirkulasi ini ada yang namanya pembuluh darah. Kan sistem sirkulasi kan pembuluh darah ya? Iya. Jadi gampangnya gitu. Pembuluh darah ini ada pembuluh darah besar dan juga pembuluh darah kecil. Pembuluh darah besar ini membawa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Kalau yang peredaran darah kecil itu dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung lagi. Nah, dalam komponen sistem sirkulasi ini ada yang namanya organ. Apa saja organ dalam pembuluh darah atau sistem sirkulasi? Paru-paru, Jantung, bukan pankreas dong. Jantung dan pembuluh darah. Kalau paru-paru berfungsi untuk pemompa itu jantung saya. Ya, jantung. Kalau paru-paru itu juga mengalirkan tadi yang ini ya. Oke, pintar. Kalau pembuluh darah nanti ada pembuluh darah nadi, vena, terus yang satunya kapiler. Untuk pembuluh darah nadi itu membawa darah keluar dari jantung. Kalau vena itu masuk, kebalikannya masuk ke jantung. Terus kalau kapiler ini tuh menghubungkan antara ujung dari nadi, pembuluh nadi sama vena. Itu namanya pembuluh kapiler. Terus nggak lupa dong kalau pembuluh darah itu pasti ada yang namanya apa? Darah. Darah itu apa aja? Ada darah merah, darah merah, eritrosit itu apa? Trombosit, Limfosit. betul. Apa bedanya? Trombosit, limfosit, apa darah bening. Darah biru darah keturunan kerajaan itu materi sejarah. Nah, gitu. Terus penyakit dalam peredaran darah ada apa aja? Misalkan nih banyak di perempuan. Anemia. Betul. Kalau darah tinggi itu apa? Hipertensi. Jangan banyak. Oke. Darah rendah itu anemia. Kurang darah kan? Iya. Terus apa itu? Ada juga yang kayak peredaran darah tersumbat. Nah, itu namanya dicari sendiri. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, ada nih, Ibu udah buat. Wah. Buat itu ya. Nah, buat itunya, ini
melewati vena pulmonalis, terus serambi kiri, terus masuk ke jantung, ke bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh. Nah, yang satunya lagi itu dari seluruh tubuh menuju bilik kanan, serambi kanan jantung, arteri pulmonalis dan kembali ke paru-paru. Ayo kita praktek bersama-sama. Ayo, Bu. Ayo, bantu ibu ya. Ya, Bu. Yuk. Ibu, ini cairan apa, Bu? Ini cairan pewarna sayang. Iya. Warna airnya, Bu. Ya, nanti ini satunya ditampungnya di sini. Bukan kok. Yang ini kan awalnya dari sini nih, yang merah kan turun. Berarti nanti yang airnya banyak tuh di selang sini. Terus yang ini kan dari bawah, berarti airnya yang banyak, yang botolnya banyak nanti sebelah sini. Ini buat penampung. Ada yang pegang buat Ini bagi kelompok atau gimana? Ini masih sekelompok dulu, nanti baru berkelompok. Iya, Semuanya? cukupnya yang enggak Oh, bisa juga dong. Iya. Bu, jadi di sini kan mana? Iya sayang. Merah. Ini di warna dulu yang banyak. Ini di mana? Merah. Ini tuh merah. Warna. Oh, udah langsung Nah, dimasukkan. ini yang banyak sayang. Ini yang banyak. Ini airnya, Bu, banyak. Ini air mentah sayang. Oh, kurang ajar. Kocok-kocok. Itu sirup ya tuh. Kok ini Darah. Ini yang pertama merah. Merah berarti yang sini. Yang dari sini, dari sini. Iya. Nanti yang hijau sini. Yang hijau di bawah. Nah, ayo dipegang satu temennya. Ini, Bu. Ini sayang. Bentar, jangan dulu ya. Ibu sayang. Itu masukin. Ini Aku tahu sampai pegang. Apa itu pegang? Soalnya kayak begitu. Aku megang. Botolnya di sini. Enggak masuk sih. Gede kok. Aku jangan pegang deh. Aku usah pegang dah. Kau belum? Ini loh. Wut. Yang ini pegang, nanti botolnya dipegang ada yang botol. Nah, ini dari sini. Aku itu maaf. Sakit. Gimana? Merah nggak? Gimana sayang? Prinsesnya Alman, prinsesnya. Ayo kita coba. Bisa. Ini belum dari bawah. Ditunggu ini cuma. Yang ini Ayo, ya itu betul. Nah, udah belum? Udah Bu. Wah. Mengalir. Terus ini maksudnya buang kemana, Bu? Nah, ini kan udah dibuang. Ini pipis kita. Enggak. Ini Darah mengalir. Iya. Nanti ini jangan itu bunga. Ada yang mau coba? Siapa yang mau coba? Udah. Oh, jadi kita tuh keren. Iya, darah. Terus kita megang ya. Kaget. Oke. Oke. Oh, sudah yuk. Pak. Ya Allah. Busuk. Udah. Wih. Ya, tolong dibantu ya, Mbak Sasi. Keren. Wah. Terima kasih. Terus setelah kita paham nih, kita paham semua ya alirannya. Oke. Terus kalian semuanya mempunyai nadi nggak? Punya ya? Manusia tuh mempunyai nadi. Coba diraba dulu. Ada tuh nih. Ya, sekarang berkelompok. Berkelompok 5 sama 6 orang. Oke. Sudah? Sudah. Dipegang dulu, Mbak. Jadi itu ada 2 lembar ya. Yang pertama itu ada lembar LKPD. Lembar LKPD itu untuk kalian memahami ini. Kan ada instruksinya itu. Ya. Instruksinya suruh menggambar ini sama bagaimana sih fungsinya. Terus habis itu yang lembar satunya kalian melakukan observasi pada diri kalian sendiri dan kelompoknya. Jadi nanti kalian tata caranya kalian memegang diri kalian selama 15 detik. Iya, itu juga dibantu sama teman. Nah, setelah itu kalian kalau udah mengisi dalam tabelnya itu
dalam 15 detik kalian dapat berapa denyutan tadi. Tuh. Terus kalau udah kalian ada yang simulasi lompat selama 30 detik gitu. Lompat terus menerus dalam 30 detik. Nanti dihitung perbedaannya, denyut-denyutnya tambah cepetan yang mana, lebih banyak yang mana gitu. Bisa langsung dimulai? Iya. Silakan. Yang nggak bisa ditanyakan ke ibu ya. Aisyah. Ini hitung nanti dulu. Iya, berkelompok hitung detik ya. Jadi kan ada tabel tuh diisi Aisyah, Sasti, Ija. Ya boleh. Dia mau ngomong sih kalau berkelompok. Aduh. Aisyah. Di stopwatch ya. Ayo, kita hitung. Yang hitung tadi. Udah. 15 detik, 15 denyut. Terus ada yang lompat juga. Aku ngapain? Ini denyutnya di. Tadi Mas. Stopwatch Pak. Oh, 3 orang aja, 2 orang. Sama aja. Hitung ya. Ini gak sih? Serah sih. Stopwatch sih. Berapa detik? Ini aku udah dapet nih. Berapa? Itu jangan lompat-lompat, hitungin. Kok mau lompat? Terus tadi hitung-hitungnya. Ini berarti? Enggak, lompat-lompat dulu, habis itu baru dihitung. Oh. Berapa detik? 15. Udah tuh. Langsung hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dah. Kalian masih 3? 15, 15, 17. Masih kan? Iya, dia Terus? Iya. Iya. Ini 14 coba. Coba aku. Oh, harus pakai stop. Coba aku. Wah. 15. Pak, kita pakai ini dulu. Berapa, Pak? Lagi loh. Bisa ya? Ini nggak sih? Hitung lagi. Hitung. 15. Iya. Coba aku sekarang. Ini juga yang enggak dihitung itu ya setelah baru kita. Iya, maksudnya aku. Udah. Ya, kalau lebih banyak tuh. Ya, gini-gini loh. Masih ada gitu. Iya, betul. Nah, kamu udah hitung. Kamu udah lanjut. 23 kan aku lompat-lompat. 15. Udah, aku dulu. Gimana? Udah selesai belum? Selisihnya berarti berapa nih? Selisihnya berapa? 10. Lahap 10. 10. Ini berapa selisihnya? 8. 5. Oke. Tahu. Nah, dikumpulkan ya. Oh, belum yang kamu bawa tuh nanti dijelaskan. Oh iya, Bu. Sudah? Oh iya. Duduk dulu. Nah, setelah kalian melakukan eksperimen matematika sederhana, gimana kesimpulan dari kelompok sebelah kanan dulu deh? Perbedaannya antara sebelum beraktivitas dan sesudah aktivitas, denyut-denyutnya bagaimana dijelaskan? Sebelum beraktivitas, denyut nadinya masih normal Bu, 15 detik. Setelah lompat-lompat dan beraktivitas, denyut nadinya jadi lebih cepat. Terus ya sebelah sini bagaimana hasilnya? Gak ada jadi tadi ada yang eksperimen dari Mbak Rini sama Mbak Atun. Sebelum dia loncat-loncat tadi, itu denutnya tadinya 14 sampai 15 denyutan. Kemudian setelah tadi Mbak Rini sama Mbak Atun loncat-loncat, itu menjadi 23 sampai 25. Jadi dapat disimpulkan sebelum kita
sebelum dan sesudah melakukan aktivitas itu darah tuh memompa lebih cepat kalau sesudahnya. Jadinya kayak nadinya tuh juga cepet gitu loh. Nah gitu. Untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah, kita juga harus sering melakukan olahraga. Nah, tuh salah satunya. Kan kalau kita jogging itu pasti kan juga berdebar kan. Iya. Ngos-ngosan juga itu jantung itu memompanya lebih keras. Kalau jatuh cinta? Jatuh cinta bukan lagi. Berarti dapat dipahami ya? Iya Bu. Apa perlu mengulangi sekali lagi kesimpulannya? Oke. Mbak Aisyah mungkin biar paham lagi Iya, Bu, ya. iya, Kesimpulannya Mbak Aisyah, peredaran darah itu jika kita sebelum dan sesudah melakukan aktivitas itu ada perbedaan. Kesimpulannya seperti itu. Terus perbedaannya gimana? Kalau sesudah melakukan aktivitas itu jantung kita memompa lebih banyak dan melakukan detak itu lebih banyak juga gitu ya. Jangan lupa kita harus menjaga kesehatan juga, sering berolahraga dan makan makanan sehat. Jangan lupa belajar ya, minggu depan kita UAS. Oke? Mungkin ya cukup itu saja dari Ibu.